Seiring bertambahnya usia orang tua dan orang yang kita cintai, kita menghadapi salah satu keputusan paling penting dan terkadang sulit, memilih tempat tinggal mereka. Haruskah mereka tinggal di rumah keluarga, tinggal bersama salah satu anak mereka, atau mempertimbangkan pilihan tempat tinggal terampil? Setiap pilihan memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan dalam video ini kita akan mengeksplorasi 3 pendekatan utama: kehidupan keluarga, otonomi dengan kedekatan dengan anak-anak, dan kehidupan di panti jompo. Mari kita lihat apa yang membuat setiap alternatif berhasil atau, dalam beberapa kasus, menjadi rumit. Pertama-tama, mari kita bicara tentang pilihan hidup bersama anak-anak. Bagi banyak keluarga, gagasan tentang orang tua lanjut usia yang tinggal bersama salah satu anak mereka tampaknya wajar. Orang tua dapat dekat dengan orang yang dicintainya, merasakan dukungan dan kebersamaan sehari-hari, dan hal ini dapat memperkuat ikatan keluarga, membuat orang tua yang lebih tua merasa berguna dan memberi mereka rasa memiliki. Namun, pilihan ini juga dapat membawa tantangan yang meskipun tidak selalu terlihat jelas, namun dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Untuk mengilustrasikannya, mari kita lihat kisah sebuah keluarga yang memutuskan agar orang tuanya tinggal bersama anak bungsunya. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan baik. Para orang tua merasa senang bisa dekat dengan anaknya dan bisa ikut serta membesarkan cucunya. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan generasi mulai menimbulkan gesekan. Orang tua menghargai makan malam keluarga dan nilai-nilai tradisional tertentu, seperti menjaga lingkungan yang terstruktur dan dekat. Namun, putra dan menantunya, dengan pekerjaan dan agenda sosial masing-masing, memiliki ritme yang berbeda dan tidak selalu memiliki prioritas yang sama. Terlebih lagi, ketika cucunya lahir, timbul perselisihan mengenai cara membesarkannya. Sang ibu, dengan visi yang lebih tradisional, berbenturan dengan pendekatan modern dan ilmiah yang disukai menantu perempuannya. Ketegangan ini semakin meningkat dan pada akhirnya hidup berdampingan menjadi tidak berkelanjutan. Orang tuanya, karena merasa tidak pada tempatnya dan tidak mendapatkan pengakuan yang mereka harapkan, memutuskan untuk pindah lagi. Situasi ini menyisakan rasa duka bagi mereka, karena niat mereka adalah mempererat tali kekeluargaan, namun perbedaan ekspektasi dan gaya hidup membuat hidup berdampingan menjadi terlalu rumit. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa, meskipun gagasan orang tua untuk tinggal bersama anak-anaknya mungkin terdengar ideal, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah. Perbedaan generasi dan gaya hidup saat ini dapat mempersulit hidup berdampingan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan ekspektasi dan batasan setiap orang sebelum mengambil keputusan ini. Di sisi lain, ada juga kasus di mana hidup bersama memperkuat ikatan keluarga. Pak Hatta, misalnya, berhasil membuat seluruh keluarganya hidup harmonis di bawah satu atap. Di rumah mereka, orang tua, anak dan cucu berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari, makan malam bersama dan berbagi momen bermakna. Kegiatan keluarga diselenggarakan pada akhir pekan dan setiap anggota memiliki peran yang jelas di dalam rumah yang berkontribusi pada hidup berdampingan secara terorganisir dan saling menghormati. Bagi mereka, hidup berdampingan secara multigenerasi telah menjadi sumber kegembiraan dan dukungan yang tiada henti. Contoh ini menunjukkan bahwa ketika ada rasa saling menghormati, komunikasi yang baik dan pemahaman bersama, maka hidup berdampingan bisa sangat bermanfaat. Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya menyesuaikan rumah untuk memenuhi kebutuhan orang tua lanjut usia. Modifikasi kecil, seperti memasang pegangan tangan, meningkatkan pencahayaan dan memastikan akses ke kamar mandi, dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup lansia dan memfasilitasi hidup bersama yang lebih nyaman. Kedua,
kita mempunyai pilihan untuk mempertahankan otonomi dekat dengan anak-anak kita. Bagi sebagian lansia, tinggal bersama anak bukanlah pilihan terbaik, namun mereka juga tidak ingin tinggal terlalu jauh. Mereka memilih solusi perantara, mempertahankan otonomi mereka sambil tetap dekat dengan anak-anak mereka. Ini adalah kasus Elvira dan Insun, pasangan yang setelah membantu anak-anak mereka membangun rumah sendiri, memutuskan untuk tinggal dekat dengan mereka, namun di rumah terpisah. Elvira yang saat itu juga berstatus sebagai menantu, memahami sulitnya tinggal serumah dengan mertuanya. Pengalaman ini menuntunnya untuk memutuskan bahwa setelah anak-anaknya membentuk keluarga sendiri, ia dan Insun akan tinggal di tempat masing-masing, menghindari potensi konflik dan membiarkan anak-anak mereka berkembang sepenuhnya. Otonomi memungkinkan mereka memiliki kendali atas kehidupan sehari-hari, namun tetap bersedia membantu anak-anak mereka bila diperlukan. Dalam dinamika ini, Elvira dan Insun bisa sering mengunjungi anak cucunya, begitu pula sebaliknya. Mereka menjaga ikatan kekeluargaan yang erat, namun tanpa kehilangan kemandirian yang mereka hargai. Pendekatan ini memberi mereka kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka, sekaligus memberi mereka ketenangan pikiran karena jika mereka membutuhkan sesuatu, anak-anak mereka hanya berjarak beberapa menit saja. Selain itu, hal ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas, hobi, dan persahabatan mereka tanpa merasa membebani anak-anak mereka. Bagi banyak keluarga, ini adalah pilihan terbaik untuk menyeimbangkan kemandirian dan dukungan emosional. Contoh lain dari situasi ini adalah Rosa, seorang ibu yang, setelah menjanda, memutuskan untuk pindah ke apartemen dekat apartemen putrinya. Rosa menikmati kebebasan memiliki ruangannya sendiri, mendekorasinya sesuai keinginannya, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Namun, putrinya selalu siap sedia untuk keadaan darurat apapun atau sekadar berbagi makanan. Kedekatan ini memungkinkan mereka memiliki hubungan yang solid tanpa tekanan terus-menerus karena harus hidup dalam ruang yang sama. Keuntungan lain dari opsi ini adalah memungkinkan orang tua lanjut usia untuk tetap aktif dalam komunitas mereka sendiri. Mereka dapat terus berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan tetap terhubung dengan teman-temannya, yang penting untuk kesejahteraan emosional mereka. Otonomi memberi mereka kesempatan untuk terus membangun kehidupan yang utuh dan bermakna, sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan orang yang mereka cintai. Terakhir, mari kita bicara tentang pilihan tinggal di panti jompo. Bagi sebagian manula, tempat tinggal khusus mungkin merupakan alternatif terbaik. Meskipun pilihan ini mungkin menimbulkan keraguan di kalangan keluarga, banyak lansia menganggap panti jompo sebagai sumber kesejahteraan, perawatan, dan kebersamaan. Panti jompo telah berkembang, dan saat ini banyak di antaranya menawarkan kegiatan rekreasi, perawatan medis, dan lingkungan sosial aktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Ini adalah kasus Nyonya Kim, yang setelah kematian suaminya, memutuskan untuk pindah ke panti jompo. Pilihan ini mengejutkan anak-anaknya, yang pada awalnya merasa bersalah dan berpikir bahwa mereka harus merawatnya di rumah. Namun, Nyonya Kim memahami bahwa gaya hidupnya tidak lagi sesuai dengan gaya hidup anak dan cucunya yang memiliki jadwal kerja yang sangat padat. Selain itu, dia membutuhkan teman dan lingkungan yang menawarkan aktivitas sesuai usia. Untuk menghindari konflik dan merasa ditemani, dia memilih tempat di mana dia dapat berbagi kehidupan sehari-harinya dengan orang-orang seusianya dan menerima perawatan yang diperlukan. Melihat kebahagiaan dan kepuasan ibu mereka di kediaman tersebut, anak-anaknya akhirnya menerima keputusannya dan tidak lagi merasa bersalah. Nyonya Kim dapat mengunjungi anak-anaknya kapanpun dia mau, dan mereka juga sering mengunjunginya, menjaga ikatan keluarga yang kuat tanpa harus tinggal bersama setiap hari.
Di kediamannya, Nyonya Kim berpartisipasi dalam kelas yoga, lokakarya seni, dan kunjungan lapangan yang memperkaya hidupnya dan membuatnya tetap aktif. Contoh serupa lainnya adalah yang dialami oleh Tuan Lee. Setelah kehilangan istrinya, anak-anaknya mengajaknya tinggal bersama mereka di kota. Meski pada awalnya ia menerimanya, setelah beberapa tahun, Mr. Lee mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang sepi. Meski dikelilingi keluarga, ia merasa terputus karena anak dan cucunya sibuk dengan tanggung jawab masing-masing. Dia memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal di mana dia dapat menikmati kebersamaan dan perawatan medis tanpa bergantung pada anak-anaknya dalam segala hal. Perubahan ini memulihkan rasa kemandiriannya dan memungkinkannya hidup bermartabat dan tenang. Tuan Lee menemukan bahwa kediamannya adalah sebuah lingkungan di mana dia dapat bersosialisasi dengan penghuni lain, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dan menerima perawatan medis yang dia butuhkan. Selain itu, kunjungan rutin dengan anak-anak mereka menjadi waktu berkualitas dan bukan kewajiban sehari-hari, sehingga meningkatkan hubungan keluarga mereka. Tempat tinggal ini menawarkan keseimbangan sempurna antara kemandirian dan dukungan, dan Bapak Lee merasa lebih bahagia dan santai memiliki lingkungan yang merespons kebutuhannya. Saat ini, banyak panti jompo yang menyediakan layanan khusus, seperti perawatan medis sepanjang waktu, kegiatan rekreasi yang mendorong sosialisasi, dan program olahraga yang dirancang khusus untuk menjaga penghuninya tetap aktif dan sehat. Layanan ini memungkinkan lansia untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik meskipun mereka memiliki masalah kesehatan atau mobilitas. Selain itu, ikatan yang terbentuk antar penghuni dapat menjadi sumber dukungan emosional dan persahabatan yang penting. Kesimpulan: seperti yang telah kita lihat, setiap pilihan mempunyai manfaat dan tantangannya masing-masing. Tinggal bersama anak-anak, di dekat mereka atau di tempat tinggal merupakan keputusan yang bergantung pada preferensi, hubungan keluarga, dan kebutuhan setiap orang. Hal yang penting adalah bahwa setiap alternatif memungkinkan orang lanjut usia merasa ditemani, dihargai, dan damai. Membuat keputusan ini dengan empati dan mempertimbangkan kesejahteraan orang tua dan anak dapat membuat perbedaan besar. Pada akhirnya, hal yang mendasar adalah orang lanjut usia menjalani masa tua penuh, dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat, di tempat yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Penting bagi mereka untuk diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan keputusan mereka dihormati. Masa tua yang bermartabat dan bahagia bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi juga tentang bagaimana Anda hidup dan dengan siapa Anda berbagi waktu. Jika Anda menyukai video ini dan menganggapnya bermanfaat bagi seseorang yang Anda kenal, bagikan dan berlangganan lebih banyak konten tentang topik keluarga dan kehidupan di hari tua. Ingatlah bahwa setiap situasi adalah unik, dan yang paling penting adalah menemukan solusi yang membawa kebahagiaan dan ketenangan pikiran bagi semua orang yang terlibat.